Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Aditya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 3B non reguler Banjarmasin. Jadi, saya ingin mempresentasikan tugas UAS pemrograman terstruktur bernama aplikasi gudang buah. Nah, jadi ini adalah program semacam mini CRUD tanpa fitur update untuk memodifikasi gudang buah. Sebenarnya bahkan ini tidak ada hubungannya dengan buah, hanya saja karena saya suka menambahkan data berupa buah dan variabel-variabelnya menggunakan kata buah. Jadi ya, ini saya sebut aplikasi gudang buah. Walau sebenarnya basicnya, dasarnya aplikasi ini adalah aplikasi kelola gudang. Tapi ya sudahlah, aplikasinya bernama aplikasi gudang buah. Saya mempresentasikannya menggunakan Visual Studio Code karena saya rasa ini lebih enak, lebih mudah, dan formatternya bagus, warna-warnanya bagus, dan lain sebagainya. Dan ya, di VS Code kita bisa begini lah. Nah, kan enak ya, bisa gini, bisa multi kursor, enak. Tidak seperti di Dev C++ susah. Jadi ini cuma alasan kenapa saya menggunakan VS Code itu hanya karena alasan subjektif seperti itu. Baris pertama itu seperti yang kita lihat, mungkin terlalu kecil jadi saya perbesar, saya tutup dulu sampingnya. Nah, baris pertama itu adalah include UseStream. Apa itu include UseStream? Jadi C++ itu menggunakan yang namanya konsep header. Lalu kita akan bertanya-tanya, apa tuh header? Nah, header itu adalah sebuah pengenal untuk metode atau library yang terdapat dalam std. Lalu di bawahnya ada baris kedua, yaitu using namespace std. Beberapa fungsi dan metode itu berada di dalam namespace std, dan jika kita ingin menggunakannya, biasanya kita harus mengetik seperti ini, cout apa seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kalau kita ingin menggunakan cin, kita harus seperti ini, cin. Nah, seperti itu. Kan panjang tuh, harus ada std.2.2 seperti ini. Wah, ribet kalau kita harus menambahkan sintaks seperti itu. Kita paling ingin menggunakan fungsi-fungsi seperti cout, cin, dan fungsi-fungsi lain yang berada di dalam namespace std. Maka dari itu kita tambahkan baris kedua ini, yaitu using namespace std. Ya, intinya untuk mempersingkat penulisan sintaks saja sebenarnya. Jadi jika tidak menggunakan using namespace std, kita harus menggunakan cout seperti ini. Tapi jika menggunakan using namespace std, kita hanya perlu tinggal mengetik cout seperti ini, dan seperti itu. Dan begitu juga dengan functional method lainnya ya, seperti cin dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini intinya ini tuh untuk mempersingkat sintaks. Nah, sini kan saya somprak karena aplikasi gudang CPP seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari aplikasinya ya, programnya. Jadi ketika aplikasi dijalankan, user akan diberikan pilihan menu seperti tambah buah, hapus buah, tampilkan gudang, atau keluar. Keluar itu untuk misalnya kita tekan keluar, maka dia akan keluar. Iya, keluar. Kan kita disuruh milih menu tuh. Kalau kita pilih menu lain, maka nanti disuruh menu lagi, disuruh milih menu lagi. Anggap seperti inilah. Anggap berjalan kembali ya. Kita tidak milih menu keluar, karena kalau keluar ya langsung keluar. Kita coba menu nomor 3 misalnya, kita tampilkan gudang. Apa tuh maksudnya tampilkan gudang? Tampilkan gudang adalah menampilkan gudang. Ya, jadi kita tuh menampilkan isi daripada array gudang buah ini dalam bentuk yang lebih rapi ya, seperti ini. Untuk opsi nomor 3 itu ketika saya memilih opsi tampilkan gudang, maka dengan metode switch, ketika user memilih menu 3, maka dia akan menjalankan case 3. Case 3 itu menjalankan function tampilkan gudang. Nah, di function tampilkan gudang inilah saya menjalankan logika untuk menyusun data yang ada di array gudang buah menjadi sebuah tampilan seperti ini. Tapi ini kan masih kosong tuh. Seperti yang Anda lihat itu array 0, array indeks ke 0-nya masih kosong, nama buah tidak ada, jumlah buah tidak ada, dan begitu juga dengan data-data lainnya. Bagaimana cara kita mengisinya? Caranya adalah kita pilih menu 1. Di sini ada menu 1 tambah buah. Jadi jika ditawarkan menu yang kamu pilih apa, maka kita memilih menu nomor 1 ya. Ini ketik 1. Oh ya, saya lupa. Facecam saya itu ada di sebelah kanan bawah. Jadi seharusnya menu di sebelah kanan bawah itu tidak terlihat. Maka dari itu saya akan geser terlebih dahulu terminalnya ke samping kiri sini, ke bawah sini ya, agar salah geser, harusnya saya tempelkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak terhalang itu ya, tidak terhalang facecam saya. Harusnya ini aman.
Nah, jadi di sebelah kiri itu Anda bisa melihat itunya ya, apa tuh namanya, pilihan menunya. Di situ ada 1, 2, 3, dan 4. Seperti yang saya bilang tadi, jika ingin menambahkan data ke dalam gudang, maka pilih opsi 1 atau menu 1 untuk menambah buah. Nah, jadi kita disuruh menambahkan buah ke dalam gudang. Apa? Anda mau nambahkan apa? Seperti itu misalnya buah pisang, buah semangka, buah apa seperti itu. Nah, terserah. Misalnya saya ingin tambahkan buah apa ya? Buah-buah kedondong. Saya akan tambahkan buah kedondong di situ. Lalu saya masukkan jumlah buahnya, misalnya 30 buah kedondong masukkan ke dalam gudang. Dan setelah saya masukkan jumlah buah, maka akan tampil di sini otomatis itu ya, gudang buahnya akan tampil kembali. Gudang buah ini ditampilkan dengan function yang sama, yaitu tampilkan gudang. Ingat, ketika saya memilih opsi 1, maka yang jalan adalah switch case 1 yang ini. Nah, di switch case 1 ini saya menjalankan function tambah buah yang juga sudah saya rancang di sini tadi. Yang intinya logikanya itu untuk menambahkan data yang diinput oleh user tadi, yang nama buah dan juga jumlah buah tadi itu diinput ditambahkan ke dalam array gudang buah. Nah, setelah ditambahkan ke dalam situ, maka array gudang buah kan sudah berubah tuh, tidak kosong lagi arraynya. Maksudnya yang lainnya kosong, tapi baris ke 1 atau array index nolnya sudah diisi dengan data yang diinput dari user tadi itu. Jis adalah kedondong dan jumlah buahnya 30. Nah, di sini saya akan buka saja functionnya dan review sedikit ya. Jadi, nah intinya ketika functionnya itu jalan, di akhir function yang jalan itu saya menjalankan function tampilkan gudang kembali untuk menampilkan menu ini. Nah, jadi jika saya jalankan tampilkan gudang, function tampilkan gudang saya jalankan, maka ini muncul kembali seperti itu ya. Dan ketika bahkan bukan cuma di function ini, di function lain itu saya juga menjalankan function tampilkan gudang agar setiap kali terjadi perubahan pada data, maka data akan otomatis data yang sudah berubah itu akan otomatis ditampilkan. Ya, ini sebenarnya untuk apa namanya, untuk kenyamanan user saja sebenarnya. Bukan suatu hal yang wajib untuk menampilkan gudang kembali setelah melakukan suatu proses, tapi menurut saya dengan menampilkan data yang telah berubah setelah suatu proses itu lebih enak dilihat dan lebih nyaman lah seperti itu. Kita akan berpindah ke menu lainnya. Ini tambah buah sudah kita tambahkan. Oh, ada satu hal lagi. Saya lupa menjelaskan satu hal lagi ya. Jadi sebenarnya ketika kita menambah buah, semisal di sini kan kita punya buah kedondong jumlahnya 30. Anggaplah kita tambahkan buah lagi. Tapi kita pilih dulu menu 1. Anggap kita ingin menambahkan buah kembali. Kita bisa menekan menu 1 lagi ya. Jadi di sini saya akan memilih tambah buah kembali. Tapi yang ingin saya tambahkan itu adalah buah kedondong. Ingat, tadi kan kita sudah menambahkan menu, kita tadi sudah menambahkan buah kedondong di gudang. Apa yang terjadi kalau kita tambahkan kedondong kembali di gudang? Nah, yang terjadi adalah ketika kita tambahkan buah kedondong kembali di gudang, misalnya, ingat, tadi jumlah buahnya adalah 30 kan? Nah, kalau saya tambahkan buah kedondong lagi di dalam gudang, misalnya di sini saya tambahkan jumlahnya juga 10, yang terjadi adalah akan muncul sebuah output, buah kedondong sudah ada di gudang, menambah jumlah buah. Sebelumnya itu kan tadi 30 seperti yang saya katakan tadi di sini, sebelumnya jumlah buahnya adalah 30. Nah, jumlah buahnya 30, tapi setelah kita menambahkan buah kedondong sekali lagi ke dalam gudang, maksudnya kan buahnya sudah ada. Kalau buah kedondong sudah ada di gudang, maka kita tidak perlu membuat satu data baru yang namanya juga sama kedondong. Seperti itu dengan jumlah 10 tidak perlu. Jadi kita hanya perlu menambahkan jumlah kedondong yang kita input 10 buah tadi, kita jumlahkan dengan jumlah kedondong yang telah ada di gudang. Jadi yang sebelumnya ada 30 jumlahnya di gudang, kita tambah 10 lagi, maka jumlah di gudang akan menjadi 40. Dan inilah yang terjadi ya. Jadi sebelumnya tadi adalah 30, setelah ditambahkan menjadi 40. Nah, ini asalnya dari 30 yang sebelum tadi itu ditambah dengan 10 jumlah baru yang kita baru input. Nah, jadi jika kita menginput buah yang sama, maka sistemnya akan otomatis menambahkan stok yang ada di gudang, stok buah yang sudah ada di gudang itu dengan stok yang baru saja kita input. Seperti itu. Nah, lalu seperti biasa setiap proses berjalan, setiap sebuah proses selesai, saya akan selalu menampilkan kembali gudangnya ya, agar lebih nyaman seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah buahnya sekarang menjadi 40 ya, tidak 30 lagi seperti tadi karena ditambah 10 dari input user. Seperti itu. Dan misalnya saya juga mau iseng sekali lagi untuk menambahkan buah baru, misalnya pisang, tadi sudah pisang, kedondong. Kita tambahkan buah pisang, misalnya isinya 24, kebanyakan 200. Isinya 224 di sini banyak sekali. Nah, lalu kita pilih lagi menu 1, saya ingin menambahkan buah lain, misalnya buah semangka seperti itu. Jumlahnya 21%.
Aduh, salah tekan. Nah, itu dia. Kalau kita sampai salah tekan, maka program akan otomatis error dan stop, keluar. Dia akan otomatis keluar dan ya keluar. Seperti itu. Jadi ya, cara untuk keluar itu ada berbagai cara. Kita bisa menginput, inputan yang error, atau kita bisa memilih menu keluar seperti itu ya. Nah, ini kita dikeluarkan dari sistem gara-gara kita salah input seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita akan menjalankan kembali kodenya. Nah, kita mulai dari awal ya, karena tadi itu programnya dimatikan, jadi kita terpaksa harus menginput kembali buah-buah yang sebelumnya kita telah input. Nah, di sini saya pilih menu 3. Di sini pilih menu untuk menampilkan isi gudang dan tidak ada isinya lagi karena programnya sudah keluar. Jadi saya akan tambahkan terlebih dahulu. Kita pilih menu 1, kita tambahkan tadi buah apa tadi namanya? Buah kedondong. Buah kedondong 32/3. Pilih menu 1 lagi, kita tambahkan misalnya buah apa ya? Buah pisang. Buah pisang 22. Nah, lalu setelah itu kita pilih menu 1 lagi, kita tambah buah semangka misalnya. Jangan deh, semangka gak enak. Kita pilih buah apa yang enak? Buah yang enak, buah naga. Jangan buah naga deh. Buah melon enak. Enggak deh, buah semangka. Kayaknya buah semangka lebih enak. Nah, kita tambahkan buah semangka di sini misalnya 65, 67. Ya, kita tambahkan buah semangka sebanyak 67 buah, dan mari kita pilih menu 3 untuk menampilkan isi gudang. Ya, dan setelah kita tampilkan isi gudang, di situ terlihat sudah bertambah ya 3 buah yang baru saja kita tambahkan tadi. Kita tambahkan buah kedondong, buah pisang, dan buah semangka di dalam gudang. Baiklah, sekarang kita akan coba review fitur hapus buah. Nah, di sini saya akan pilih menu 2 untuk menghapus buah. Lalu yang disuguhkan ketika kita memilih opsi 2 itu adalah kita diminta untuk memasukkan nama buah yang ingin dihapus. Nah, di sini kita bahkan ditampilkan lagi ya itu isi gudang agar kita mudah untuk menghapus buahnya. Maksudnya kita kan ingin menghapus buah yang ada di gudang, tapi bisa jadi kita lupa, waduh, buah apa tadi yang ada di gudang. Jadi misalnya di sini saya ditunjukkan ya, ada buah apa ya? Ada buah kedondong, pisang, atau semangka. Saya ingin menghapus apa ya? Seperti itu. Saya akan mikir dulu itu, sambil saya lihat-lihat itu isi gudangnya, saya sambil mikir buah apa yang ingin dihapus. Misalnya saya ingin menghapus buah pisangnya. Tinggal ketik saja di sini buah pisang, ya. Nah, ketika saya ketik buah pisang di situ, seperti biasa setiap saya proses maka akan ditampilkan isi gudang kembali, dan seperti yang kita lihat buah pisang sudah menghilang. Padahal tadi saya tidak suka buah semangka ya. Karena saya tidak suka buah semangka, jadi saya akan tetap menghapus buah semangka. Di sini saya akan ketik misalnya masukkan nama buah yang ingin dihapus, saya ketik semangka, dan boom. Di sini akan dilihatkan kembali gudang dan buah semangka sudah hilang, tinggal buah kedondong saja. Nah, di sini saya akan kembali tampilkan gudang untuk memastikan. Nah ya, benar ya. Jadi tadi kita sudah menghapus buah kedondong dan juga salah. Tadi kita sudah menghapuskan buah pisang dan juga buah semangka, dan seperti yang Anda lihat di gudang tidak ada lagi 2 buah tersebut. Nah, dan jika kita tekan opsi 4 yaitu keluar, maka program akan keluar. Jadi ada 2 opsi ya untuk keluar, bisa pilih menu keluar atau error. Kalau error dia akan otomatis keluar seperti itu. Baiklah, kita sudah selesai mereview aplikasinya, programnya, bagaimana flow-nya, jalan, dan lain sebagainya. Sekarang adalah bagian mereview codingnya. Tapi tidak per baris, saya akan mereviewnya per logika saja, karena jika per baris itu terlalu panjang dan terlalu redundan, karena banyak baris yang saya tambahkan di kode itu cukup sama dengan baris-baris sebelumnya. Kita akan mulai dari logika keluar dulu deh, karena ini yang lebih mudah ya. Kita akan mulai dari cache untuk keluar, yaitu cache 4. Kita akan bedah terlebih dulu. Mungkin saya akan bedah langsung dari main saja deh. Dari awal saja, dari baris 167. Jadi apa yang terjadi ketika program dijalankan, maka ya intinya memprint selamat datang di program gudang buah seperti itu ya. Nah, lalu ketika dia di print itu ya kita tambahkan hiasan lah seperti itu ya. Mungkin kita tambahkan baris baru agar jarak antar kodenya, agar jarak antar teksnya jadi lebih jauh dan lebih enak dilihat seperti itu. Jadi kita gunakan cout NL. Sebenarnya selain cout NL kita juga bisa gunakan sintaks seperti ini. Sama saja, tapi saya lebih enak menggunakan NL karena ya lebih enak aja. lebih apa ya? Lebih meaningful menggunakan NL kalau menurut saya. Well, intinya NL ini saya gunakan untuk memberikan jarak antar teks yang akan ditampilkan di program seperti itu. Ya, intinya untuk hiasan lah, untuk keperluan hiasan. Begitu juga dengan cout baris. Ini juga untuk keperluan hiasan. Jika Anda bertanya-tanya baris ini tuh sebenarnya value-nya apa? Nah, maka kita bisa lihat di sini. Baris itu sebenarnya adalah variabel konstanta yang bertipe string, dan isinya adalah garis-garis
seperti ini. Kenapa saya gunakan konstanta? Karena baris hiasan ini tuh tidak berubah-ubah ya. Ya kan emang tidak untuk diubah-ubah. Lagian memang tidak untuk diubah-ubah. Jadi karena memang tidak ada keperluan untuk mengubah-ubah variabelnya, jadi saya jadikan konstanta saja seperti itu ya. Oh ya, dan di sini kita bisa melihat ada satu variabel konstanta lagi, yaitu maksimal gudang. Nah, ini adalah maksimal gudang untuk menentukan jumlah apa ya. Tadi kan ketika saya tampilkan isi gudang, Anda bisa melihat gudangnya itu ada 10 baris, dan dari 10 baris itu ada cukup banyak yang masih kosong. Nah, itu 10 baris itu adalah jumlah fix dari gudang. Jadi array gudang buas yang saya buat itu maksimal datanya hanya 10. Maksimal datanya hanya 10. Jadi jika kita menambahkan data lebih dari 10, maka dia harusnya akan error ya, karena maksimalnya ada 10. Jadi ketika saya ingin menambahkan data baru, tentunya tidak bisa karena sudah penuh. Nah, lalu apa ya, sebelum tadi, oh ya, jadi saya menjelaskan tentang konstanta maksimal gudang. Kenapa saya buat jadi konstanta? Itu adalah karena maksimal gudangnya sudah fix 10, tidak untuk diubah-ubah lagi ya. Jadi ya itulah kenapa saya membuatnya jadi konstanta, agar variabelnya tidak bisa diinisialisasi ulang atau diubah-ubah value-nya. Jadi fix 10 seperti itu ya, sama seperti baris tadi yang merupakan string yang fix seperti ini. Jadi tidak untuk diubah-ubah. Karena itu dijadikan variabel konstanta. Lalu selanjutnya saya jadi meloncat jauh sekali ke atas itu ya. Saya akan kembali membahas yang ini. Ini. Jadi ini ada tadi selamat datang di program gudang buah. Nah, lalu pada baris 175 ini ada program while atau perulangan while. Jadi di aplikasi ini saya menggunakan dua perulangan saja, yaitu while dan juga for. Saya tidak menggunakan do while karena menurut saya do while itu cukup membingungkan. Jadi saya lebih memilih menggunakan while ketimbang do while. Jadi di sini kita akan bahas saja perulangan while ini itu maksudnya apa. Jadi ketika saya jalankan while, yang mana itu akan selalu true selagi variabel open yang ada di atas sini yang bertipe boolean itu masih true. Di sini saya inisialisasi variabelnya langsung true seperti ya. Jadi variabel boolean sama dengan variabel open yang bertipe boolean itu sama dengan true. Yang berarti perulangan itu pada saat pertama kali project dijalankan, pada saat pertama kali program dijalankan, while pasti jalan, tidak mungkin tidak jalan karena variabel opennya itu sudah saya inisialisasi true. Nah, ketika while jalan, maka akan jalan juga function tampilkan menu. Apa itu function tampilkan menu? Nah, ini adalah function untuk menampilkan itu ya, bukan dekorasi, tapi kan tadi saya ada bilang ketika user baru mulai aplikasi, dia akan disuguhkan 4 menu ya yang bisa dipilih. Ketika perulangan jalan, maka tampilkan menu, function tampilkan menu dieksekusi, lalu menu-menu ini ditampilkan. Lalu kita tadi itu bisa memilih menu ya, jadi user boleh memilih menu 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. Nah, ketika user memilih, sekarang sini saya bahas ya bagaimana logika pemilihan menunya. Nah, jadi ketika user memilih salah satu menu, itu inputannya akan dimasukkan ke dalam variabel opsi menu. Variabel opsi menu itu adalah integer. Nah, di atas ini, jadi tadi di sini, nah di atas, di paling atas, biasanya saya mendefinisikan variabel itu selalu di paling atas agar mudah dilihatnya. Nah, di sini ada variabel opsi menu yang digunakan untuk menampung inputan pilihan menu dari user sebelumnya. Nah, jadi ketika user menginput 1, 2, 3 atau 4, maka dia akan masuk ke variabel integer opsi menu yang ada di atas sini, yang ada di baris 21 itu. Nah, setelah dia dimasukkan ke dalam variabel itu, maka kita akan lanjut, function tampilkan menu selesai, lalu kita akan lanjut ke logika yang jalan berikutnya setelah tampilkan menu selesai, setelah inputan user dimasukkan ke dalam variabel opsi menu tadi. Nah, setelah itu jalanlah kode switch case. Seperti yang dilihat di sini, switch itu seperti switch case ini, kita bisa mengambil value daripada si opsi menu. Jika value dari variabel opsi menu itu adalah 1, yang berarti jika user menginput angka 1, maka case 1 akan jalan. Maka case 1 akan jalan. Seperti itu. Nah, jika case 1 jalan dengan kode break ini, maka kode case 2 tidak jalan, 3 tidak jalan, 4 tidak jalan, dan juga default. Nah, kalau saya tidak tambahkan kode break ini, maka ketika saya memilih menu 1, maka akan menjalankan case 1, lalu tetap menjalankan case lainnya. Yang mana itu tidak kita inginkan, karena ketika memilih menu 1, maka yang jalan cuma menu 1 doang. Tidak ada menu 2, menu 3, dan lainnya ikut jalan bersamaan. Begitu juga ketika saya memilih menu lainnya,
di cache-cache lainnya saya juga menambahkan kode break seperti itu ya, agar kodenya berhenti ketika cache-nya dipilih seperti itu, agar tidak menjalankan semua cache lainnya. Nah, jadi itu adalah fungsi break di sini. Nah, lalu di setiap cache saya menjalankan sebuah function. Ketika user memilih suatu menu, maka akan jalan suatu proses. Nah, setiap proses itu saya simpan di dalam sebuah function agar mudah di-maintain dan dikelola. Jadi ini adalah function tambah buah yang akan dijalankan ketika cache 1 dipilih. Ada variabel nama buah yang mana itu tipe datanya adalah string, lalu ada jumlah buah, tipe datanya integer. Lalu di sini saya suruh user untuk menginput sebuah nama buah. Tadi kan ketika kita memilih opsi 1, kita disuruh menginput nama buah yang ingin ditambahkan ke gudang. Misalnya tadi kita tambahkan kedondong, pisang, semangka, dan lain sebagainya. Nah, maka setiap inputan itu akan masuk ke dalam variabel nama buah. Dia akan masuk ke variabel ini, string nama buah. Nah, setelah itu kita disuruh menginput jumlah buahnya, yang mana itu masuk ke dalam variabel jumlah buah ya. Nah, setelah user selesai menginput, maka jalanlah sebuah perulangan. Di sini saya menjalankan 2 perulangan. Perulangan pertama itu untuk mengecek terlebih dahulu apakah buah yang diinput oleh user itu sudah ada di gudang atau tidak. Ingat tadi saya ketika praktek mencoba untuk menginputkan buah kedondong 2 kali. Saya input buah kedondong 2 kali. Ketika buah kedondong diinput 2 kali, apa yang terjadi adalah bukan menambahkan buah kedondong 2 kali di gudangnya, melainkan saya menambahkan jumlah buah yang diinput sekarang dengan jumlah buah yang telah ada di gudang sebelumnya. Jika buah tidak ada di gudang, maka jalanlah perulangan yang kedua. Ketika buah yang ditambahkan oleh user itu ternyata ada di gudang, maka perulangan ini akan jalan, tapi perulangan yang selanjutnya tidak. Karena di sini saya return functionnya. Function tambah buah itu akan di stop, kode-kode selanjutnya setelah perulangannya tidak akan jalan. Nah, jadi ini kan kode perulangan. Jika kode perulangan ini dieksekusi, kondisinya terpenuhi, dan return tadi itu dieksekusi, maka function akan dijalankan sampai sini saja. Baris-baris setelah perulangan ini itu tidak akan jalan. Yang berarti perulangan yang kedua ini tidak akan dieksekusi kalau return tadi itu dijalankan, kalau kondisinya terpenuhi, kalau buah yang diinput oleh user itu ada di gudang. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya buahnya tidak ada di gudang? Ngapa user menginput buah semangka dan itu adalah buah baru, tidak ada di gudang sebelumnya, jadi kondisi di perulangan ini tidak akan jalannya, yang berarti kode return tadi tidak akan jalan, yang berarti function kedua akan punya peluang untuk dieksekusi ya, seperti itu. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, maka function kedua ini dieksekusi, yang fungsinya mirip-mirip saja. Hanya saja kita menambahkan buah baru ya, karena kan tidak ada tuh buah semangka di gudang. Jadi kan kita cek tuh, pakai perulangan pertama kita cek apakah buah semangka yang ditambahkan oleh user ada di gudang. Kalau tidak ada, ya sudah, jalankan perulangan kedua yang fungsinya adalah untuk mencari baris kosong di dalam area gudang. Jika ketemu baris yang masih kosong itu, maka semangka yang diinput user akan diletakkan di situ. Jadi misalnya ada 10 data di gudang, 10-10-nya kosong, lalu kita tambahkan buah semangka, maka buah semangka akan otomatis ditambahkan di baris pertama dalam array yang kosong, yang berarti di array indeks ke 0 ya. Maksudnya array dimensi 1 indeks ke 0. Kan ini arraynya 2 dimensi. Jadi sebuah array yang di dalamnya ada array lagi, yang array di dalam arraynya itu panjangnya maksimal 2. Nah, dan maksimal 2 itu ya karena hanya menampung nama buah dan juga jumlah buahnya. Nah, jadi singkatnya perulangan kedua ini adalah untuk menambahkan nama buah dan juga jumlah buah yang diinput user tadi di gudang atau di array gudang buah seperti itu. Selesai kita dengan function tambah buah ini. Saya akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu cache 2, yaitu hapus buah. Seperti yang saya bilang tadi, function kodenya saya simpan dalam sebuah function, lalu functionnya saya eksekusi. Di sini saya akan review sedikit bagaimana logika hapus buah itu. Seperti function tambah buah sebelumnya, saya membuat variabel, ada string nama buah dan in jumlah buah untuk menampung kedua input dari user, yang mana itu adalah inputan nama buah. Dan jumlah buah sebenarnya tidak dibutuhkan ya. Sebenarnya saya tidak butuh jumlah buah karena memang tidak terpakai di sini harusnya. Nah, kalau saya hapus harusnya tidak error. Nah, ya tidak error karena saya tidak membutuhkan nama buah. Nah, jadi di sini saya ketika hapus buah, tadi jika Anda ingat ketika saya jalankan kode untuk menghapus buah, user hanya diminta untuk memasukkan nama buah yang ingin dihapus ya, tidak perlu menginput jumlah buah. Nah, jadi saya cuma butuh variabel nama buah di sini. Nah, seperti biasa saya tampilkan gudang ketika bukan seperti biasa, maksudnya saya tuh tampilkan gudang, tapi untuk
untuk proses hapus buah, saya tampilkan gudangnya di awal-awal sebelum user menginput. Agar apa? Agar seperti yang sebutkan di awal tadi juga ya, agar user itu tidak kebingungan ingin menghapus buah. Misalnya kan user disuruh menghapus buah nih, dia lupa, aduh saya tadi mau hapus apa ya? Oh iya, kan gudang kan ditampilkan tuh apa tuh namanya, tampilkan gudang, yang berarti muncul tuh semua isi gudang. Misalnya sebelumnya kita sudah menambahkan buah semangka di gudang, lalu user kebingungan, aduh tadi saya mau menghapus buah apa ya? Ternyata user melihat ke tampilan yang ada di terminal tadi itu, yang isi gudang tadi. Oh ternyata ada buah semangka di gudang. Oh iya, saya tadi itu mau menghapus buah semangka, barulah saya ingat. Nah jadi seperti itulah fungsinya ya. Intinya fungsinya itu untuk mempermudah user menghapus buah yang dia inginkan, seperti itu. Nah, lalu di sini saya terima input daripada user untuk nama buahnya. Lalu setelah saya terima inputnya, barulah jalankan sebuah perulangan yang intinya untuk mencari buah yang ingin dihapus oleh user tersebut. Misalnya user ingin menghapus buah semangka, nah maka perulangan ini akan berjalan, dan intinya fungsinya itu adalah untuk mengecek satu persatu di setiap baris array, di setiap baris array buah, di setiap baris array gudang buah itu, apakah ada yang namanya itu semangka ya. Anggap saya punya 10 baris data di dalam gudang, saya cek satu persatu dengan perulangan ini untuk mencari yang mana baris yang namanya sama ya, yang namanya sama dengan yang diinput user, which is semangka. Jadi user menginput semangka, dan jika di gudang ketemu baris yang namanya semangka, yang nama buahnya semangka, maka baris itulah yang akan dihapus dengan perulangan ini. Nah jadi jika perulangan ini jalan, maka baris yang ketemu itu akan dihapus. Jika perulangan ini jalan, maka tadi saya bilang, jika perulangan ini jalan, maka buah di gudang yang dimaksud itu akan dihapus. Lalu setelah itu jalan function return untuk menghentikan eksekusi kode sampai perulangan ini saja. Jadi kode-kode setelahnya tidak jalan lagi ya, yang berarti kode ini tidak akan jalan jika kondisi di perulangan itu terpenuhi. Yang berarti jika buah yang ingin dihapus oleh user itu ternyata ada di gudang, maka kode ini tidak akan jalan karena kode return yang tadi itu dieksekusi. Nah anggaplah user menghapus buah yang tidak ada di gudang. Anggaplah kita cuma punya buah semangka, tapi user mencoba untuk menghapus buah pisang. Maka ketika perulangan jalan, user tidak akan menemukan buah semangka di gudang, yang berarti user menghapus data yang tidak ada, yang berarti kode return tadi itu tidak akan jalan karena kondisi di dalam perulangannya tidak terpenuhi. Kondisi di mana buah yang diinput oleh user itu ada di gudang tidak terpenuhi karena memang buahnya tidak ada di gudang. Nah maka dari itu kode return tadi tidak jalan, function akan melanjutkan eksekusi sampai ke baris-baris selanjutnya, yang berarti kode ini akan dijalankan. Nah barulah kode ini dijalankan ketika buah yang ingin dihapus oleh user tidak ada di gudang. Nah ditampilkan kan, lalu ditampilkan di sini kan nama buah tadi kan, nama buah yang misalnya pisang. Nah, buah pisang tidak ada di gudang. Nah, jadi ketika dia menghapus barang yang tidak ada di gudang, maka bahkan diberitahukan oleh sistemnya kalau buah yang dihapus itu tidak ada di gudang, seperti itu ya. Nah lalu setelah itu kita akan lanjut ke case selanjutnya, yaitu case 4. Nah case 4 ini cukup simpel, yaitu untuk keluar. Ya ini adalah case untuk keluar. Tadi kan menu keempat adalah untuk keluar. Jadi ketika kita memilih menu keluar, maka variable open akan dibuat menjadi false, lalu break, seperti itu. Nah kenapa kita jadi keluar? Bagaimana cara kita kok bisa keluar ketika memilih menu 4? Itu adalah karena baris ini, karena baris 200 ini, yaitu mengubah variable open menjadi false. Ingat kan, variable open dari itu adalah variable boolean yang awalnya adalah true, yang mana itu adalah variabel yang menjadi penggerak untuk perulangan kita yang dengan while tadi itu terus berjalan. Intinya, ketika variable open masih true, maka kita user akan terus-menerus ditanyai soal menu apa yang ingin dia pilih. Nah, ketika kita memilih menu 4, yang mana itu adalah menu keluar, maka variable open akan dibuat menjadi false. Ketika variable open menjadi false, maka while atau perulangannya tidak akan dijalankan kembali, yang berarti user tidak akan ditanyai kembali menu yang ingin dia pilih, which is shutdown, which is stop, berhenti. Sudah cukup menanya saya menu-menu tersebut. Nah, maka setelah case 4 dieksekusi, maka perulangan tidak akan jalan lagi, dan kode ini akan dieksekusi ya, karena perulangan sudah selesai. Jadi barulah kode 220 dan seterusnya ini
akan dieksekusi. Yang mana ini hanya pemberitahuan singkat saja ya, semacam hiasan seperti itu. Tadi Anda harusnya melihatnya di terminal ketika saya praktekkan. Terima kasih telah menggunakan program kami, seperti itu. Nah, itu singkat saja, tidak terlalu ribet untuk cache 4 keluar. Nah, lalu di sini ada cache default ya. Defaultnya itu untuk menangani error ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada dua opsi untuk keluar dari pertanyaan apa? Ada dua opsi untuk keluar dari perulangan yang saya katakan, yaitu lewat cache 4 keluar atau lewat inputan yang error. Jadi jika inputan Anda error, maka dia akan masuk ke default sini dan menampilkan hiasan lagi, lalu menampilkan semacam teks seperti ini. Opsi menu yang dipilih tidak valid, seperti itu. Nah, lalu variable open dibuat menjadi false, yang berarti perulangannya akan di stop juga, sama seperti yang di cache 4 tadi. Perulangan akan di stop dan tidak akan dijalankan kembali. Nah, lalu setelah itu, karena perulangan sudah stop jalan, barulah kode ini bisa dieksekusi ya. Terima kasih telah menggunakan program kami, seperti itu. Dan jadi itulah dia. Harusnya saya sudah menjelaskan semuanya ya. Nah, ini adalah variabel array-nya, isinya adalah 10 baris data yang masih kosong, yang mana bisa Anda lihat tadi ketika kita menjalankan function tempelkan gudang atau memilih menu 3, opsi nomor 3, tempelkan gudang. Nah, jadi saya rasa sepertinya sudah semuanya saya jelaskan di kode ini. Baiklah, saya rasa sudah cukup sampai situ. Nama saya Haidar Aditya, dan itulah dia program aplikasi gudang buah yang saya buat. Sekian. Terima kasih.